Tidaklah kami jadikan kiblat tempat engkau menghadapkan wajahmu wahai Muhammad pertama kali illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai, kecuali itu dijadikan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi kita, agar Allah bisa memilah dan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang membalikkan badannya memunggungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Siapa yang peduli kepada nasib Baitul Maqdis, kepada kiblat pertama umat Islam, kiblatnya para nabi dan rasul, maka berarti dia adalah pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membalikkan badannya, yang qalibu ala aqibai, dia memunggungi Baitul Maqdis, dia menelantarkan Baitul Maqdis, maka itu adalah ciri pertama orang-orang yang tidak setia, tidak mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Biasa penceramah mubalik memulai tausiahnya dengan pantun. Tapi saya tidak akan berpantun. Saya ingin mengajak jamaah untuk bertakbir. Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasanya kita sudah lama tidak bertakbir sambil teriak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya gencatan senjata yang dikatakan sebagai gencatan senjata permanen, tetapi hakikatnya semu, yang dikatakan sebagai cara untuk umat muslim bisa mengalirkan bantuan-bantuan kemanusiaan, tetapi kita masih mendapati kondisi Palestina dan kondisi Gaza semakin terjepit. Beberapa hari lalu, otoritas pendudukan Israel mendeklarasikan bahwa seluruh wilayah tepi barat sekarang sudah berada di bawah kendali penuh otoritas Zionis Israel. Artinya tanah Palestina yang tersisa, 20% dari total seluruh tanah historis Palestina itu berarti sudah berkurang jauh, sehingga tinggal jalur Gaza menjadi satu-satunya titik harapan umat Islam untuk merdeka dan bebas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Maka hadirin dirahmati Allah, Baitul Maqdis ini bagi kita bukan sembarang isu. Nasib Palestina bukan hanya milik para ahli politik, bukan hanya bisa diletakkan di meja-meja negosiasi atau perjanjian damai. Nasib Baitul Maqdis sebenarnya berada di tangan kita semua. Sesuai dengan janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Baitul Maqdis ini tidak akan bisa dibebaskan kecuali dengan pertempuran.
Nabi tidak pernah mengatakan Baitul Maqdis di akhir zaman akan kamu bebaskan dengan negosiasi politik. Nabi tidak pernah memberikan contoh bahwa Baitul Maqdis itu nanti di akhir zaman akan bebas dengan selesai di meja politik dan perundingan. Tetapi jelas nas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan hadir, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kamu kaum muslimin memerangi Yahudi. Barulah pada saat itu akan muncul generasi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4, generasi ibadan lana uli ba'sin syadid. Karena bumi Syam, bumi Baitul Maqdis, buminya para nabi ini adalah menunjukkan sejak dahulu dia adalah tanah yang diberkahi oleh Allah, tanah perjuangan, tanah yang penuh dengan kesabaran, tanah di mana di sana menyaksikan pengkhianatan dalam sepanjang sejarah. Tetapi di sisi lain, di situ ada batu ujian yang Allah berikan kepada kita umat Nabi akhir zaman. Maka dalam hal ini, isu Baitul Maqdis ini bukan lagi isu politik, tetapi dia adalah isu akidah. Baitul Maqdis dan pusat keberkahannya itu adalah Masjidil Aqsa, bukanlah wilayah yang dipersengketakan lalu kemudian bisa diselesaikan, dicarikan dengan win-win solution. Sebab ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu amanah ini. Atau barangkali kita di antara kita ada yang belum tahu bahwa ini adalah tanah amanah dari Allah Taala. Dia adalah kiblat pertama umat Islam. Dialah masjid suci yang ketiga di dalam Islam. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Aqsa. Dan dia adalah titik Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tersentuh ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran? Surah Ali Imran ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uh wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Mestinya ketika kita membaca ayat ini hati kita tersentuh. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak bahagia ketika kita namanya golongan orang-orang beriman ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Orang yang paling berhak untuk mewarisi Baitul Maqdis, mewarisi Masjidil Aqsa, sebagaimana kitalah yang menjadi pewaris daripada Masjidil Haram. Apalagi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, setelah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat, mercy to the world. Bukan mercy merek mobil. Ya, yang mereknya itu apa? Logonya itu apa? Jari 3. Bukan. Mercy to the world. Nabi Muhammad ini diutus sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Bagaimana perwujudan alam semesta itu menjadi rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW ketika umat ini bisa mengendalikan, bisa memimpin peradaban dari Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis lepas dari tangan kaum muslimin, maka rahmatan lil alaminnya Islam ini berkurang. Kenapa? Karena kita tidak menjadi guru bagi peradaban umat manusia ini. Karena kita sedang berada di bawah, karena kita sedang berada dalam garis kelemahan. Kita sedang menjadi umat yang terombang-ambing, tidak memiliki visi,
tidak memiliki strategi untuk menghadapi proyek-proyek besar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Baitul Maqdis ini, kiblat pertama umat ini, itu menjadi ujian keimanan bagi kita. Coba lihat ayat tentang pemindahan kiblat, saudara. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Tidaklah kami jadikan kiblat tempat engkau menghadapkan wajahmu wahai Muhammad pertama kali illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, kecuali itu dijadikan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi kita, agar Allah bisa memilah dan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang membalikkan badannya memunggungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Siapa yang peduli kepada nasib Baitul Maqdis, kepada kiblat pertama umat Islam, kiblatnya para nabi dan rasul, maka berarti dia adalah pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membalikkan badannya, yang qalibu ala aqibai, dia memunggungi Baitul Maqdis, dia menelantarkan Baitul Maqdis, maka itu adalah ciri pertama orang-orang yang tidak setia, tidak mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita memandang bahwa kalau kita melihat persoalan Palestina dan Israel ini hanya semata-mata soal politik, hanya semata-mata soal garis perbatasan, itu berarti kita sedang mengalami ilusi dan gangguan mental yang parah. Sebab apa? Al-Quran sudah menyatakan sejak dahulu kala, persoalan yang ada di Baitul Maqdis ini adalah persoalan yang menentukan nasib umat Islam. Persoalan di Baitul Maqdis bukan persoalan politik, bukan persoalan sengketa garis batas yang bisa diselesaikan dengan perjanjian damai, diselesaikan di meja PBB, diselesaikan di meja organisasi regional. Tidak. Karena apa? Karena inti daripada konflik yang ada di Baitul Maqdis antara umat yang beriman, antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang dilabel oleh Allah. Ini yang beri label bukan saya, yang beri label bukan manusia, tapi yang memberi label adalah Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kamu wahai Muhammad pasti akan mendapati golongan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman ini adalah yang pertama disebut, dilabel oleh Allah adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Lihat bagaimana cara mereka memperlakukan saudara kita manusia, hamba Allah, orang beriman, begitu kejamnya, begitu kejinya, tidak ada peri kemanusiaan. Mereka menggunakan senjata bom-bom terbaru, rudal-rudal terbaru, teknologi militer yang terbaru. Mereka gunakan untuk menghancurkan perlawanan rakyat Palestina. Tetapi luar biasa saudara-saudara kita bisa bertahan hampir 2 tahun lamanya. Kalau itu yang dihadapi adalah negara-negara besar, belum tentu mereka akan selamat. Lihat sekarang, kemarin baru 1 hari serangan Amerika dan Israel ke Iran sudah menghancurkan fasilitas mereka dan bahkan menewaskan banyak petinggi-petinggi pucuk pimpinan dari negara Iran itu, saudara. Tapi lihat saudara-saudara kita di Palestina, kapan pemimpin mereka bisa dibunuh oleh Israel? Tidak mudah. Mengalami berbulan-bulan, mengalami lewat dari 1 tahun baru mereka bisa memancing dan break. Dan itu pun bukan karena pengkhianatan dari dalam rakyat Palestina, saudara.
Itu hanya kebetulan-kebetulan saja. Tapi coba kemarin, begitu cepatnya Amerika dan Israel menyapu, membersihkan para pemimpin faksi perlawanan yang ada di Iran hanya sekali serangan, saudara. Berarti apa? Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada orang dalam yang membocorkan, saudara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sedih, tidak boleh berharap kepada siapapun. Harapan kita hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW dicabut satu persatu harapan dan gantungannya, gantungan politiknya Abu Talib, gantungan ekonominya Khadijah, dicabut satu persatu oleh Allah ketika Amul Husni. Tapi kemudian Allah berangkatkan Rasulullah SAW ke bumi para nabi untuk diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa satu-satunya, siapa yang akan menolong kita umat Islam di akhir zaman ini? Siapa yang akan menolong saudara kita yang tertindas di Gaza dan Palestina? Satu-satunya penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan tangan orang-orang yang beriman. Walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin wa harridil mu'minina 'alal qital. Kita harus percaya dengan satu ayat ini. Wajib hukumnya kita percaya dengan ayat ini. Kalau ada orang bersedih, oh kita sudah selesai, umat ini sudah ada perlawanan lagi, Gaza sudah ditekuk, Iran sudah ditekuk dan lain sebagainya sudah dihabisi, kita nggak bisa melawan lagi. Enggak, tidak begitu saudara cara mainnya. Ideologi perlawanan tidak bergantung kepada figur, tidak bergantung kepada negara. Dia adalah ayat itu yang menjadi patokan kita. Huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Allah lah yang memberikan kekuatan pertolongan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada narasi umum yang mengatakan ini adalah sengketa tanah di antara dua negara, kok sengketa tanahnya lama amat. Tapi realitasnya ini adalah konflik agama yang total. Sebab apa? Tempat suci itu tidak bisa mengenal kompromi dan tidak bisa dibagi-bagi. Bukan cerita hari ini. Sejak negosiasi di Camp David 2 tahun 2000, Yasser Arafat dengan pemimpin Israel, mereka tidak mau kalau Palestina mendapatkan Yerusalem Timur sementara mereka hanya mendapatkan Yerusalem Barat. Mereka tetap kekeh dan kokoh. Untuk apa? Untuk menjadikan Israel sebagai satu-satunya ibu kota abadi bagi negara Israel Raya. Bukan hanya Israel ansih, bukan hanya wilayah Palestina yang diduduki, tetapi mencakup dataran Sinai, mencakup delta Nil Mesir, mencakup Madinah, mencakup sebagian wilayah Saudi Arabia, mencakup wilayah Irak, mencakup wilayah negeri Syam sampai perbatasan Turki masuk ke negara Turki. Itulah yang disebut dengan negara Israel Raya. Dan mereka mau satu-satunya ibu kota itu adalah Yerusalem Timur. Mereka akan menghancurkan dan meruntuhkan Masjidil Aqsa dan membangun kembali Bait Suci Sulaiman yang ketiga yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Ini akidah mereka. Kalau mereka serius, kalau mereka menginfakkan hartanya di jalan syaitan, di jalan tagut, di jalan yang untuk menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa umat kita ini yang jumlahnya 2 miliar, tidak lama lagi mungkin 1-2 dekade lagi umat Islam jumlahnya 3 miliar, menghadapi segelintir orang Yahudi 15 juta di atas muka bumi ini, kita tidak berdaya, saudara. Mari kembali kepada Al-Quran. Quran inilah titik tolak kebangkitan kita. Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan inilah jangkar penyelamat kita. Huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Mari pada malam hari ini kita mengajak, saya pribadi mengajak kepada saudara-saudara untuk peduli kepada Palestina. Jangan sampai kita bobokan, oh sudah gencatan senjata, sudah aman, oh Palestina sudah mendapatkan bantuan yang layak.
oh ini sudah selesai, tidak ada lagi semangat kita untuk berbagi. Padahal di sana yang dijanjikan satu hari bisa masuk 600 kontainer untuk memenuhi hajat hidup perut 2 juta rakyat Palestina, itu tidak pernah ada 600 kontainer itu, yang masuk hanya 60 sampai 100 kontainer. Masih jauh dari harapan, saudara. Mereka tidak bisa hidup dengan layak. Infrastrukturnya hancur. Mereka kesulitan. Mereka sedang menunggu-nunggu, menanti bagaimana nanti implementasi dari perjanjian Board of Peace ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk senantiasa peduli kepada Palestina dan ahli Gaza. Dan mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo, agar juga diberikan kekuatan hatinya, tangannya, iradahnya, kehendaknya untuk senantiasa berdiri di pihak yang benar, di pihak Palestina, karena itulah yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai semua upaya kita, ikhtiar kita di bulan Ramadan ini. Mari kita sisihkan harta kita yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu? Siapa lagi kalau bukan kita yang mengulurkan tangan? Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang peduli kepada saudara-saudaranya? Tidak bisa kita mengemis bantuan kepada orang-orang kafir, kepada negeri-negeri kafir, kepada Amerika, apalagi kepada belas kasihan Zionis Israel. Karena bantuan mereka berarti adalah jerat tali yang dipasang di leher saudara-saudara kita rakyat Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu akbar walillahil hamd.